Nah, Baik, yang pertama nih kita pengen tahu nih sekaligus jamaah, marhaba. motivasi buat jamaah. Begitu antum nyampe ke Hadramut, kesan pertamanya apa, Bib? Kesan pertama ya, anak dulu nahif, Beb. Dulu anak kurus, Beb. Badan anak nggak Hmm. badan kecil gitu kurus. Sampai di sana kita lihat suasana tuh beda Hmm. ya, cuaca yang beda benar sama Hmm. kita di Indonesia kan. Kalau Indonesia lembab, kalau di sana kan gersang gurun. Hmm. Anak baru sampai 2 hari sakit, sakit Oke. dan harus dirawat. Dalam 4 hari itu anak karena anak langsung nggak lama 4 hari dipindahkan ke cabang. Kita nggak Hmm. ditaruh di Darul Mustafa waktu itu, dipindahin ke cabang. Sampai di cabang tuh anak di kalau bahasa kitanya di opnam, di Hmm. opnam tuh di situ di opnam karena nggak cocok sama cuaca di Hadramaut. Tapi setelah seminggu lah anak dirawat, alhamdulillah tahasan Habib. Jadi pertama kita sampai ke Hadramaut tuh seperti itu. Cuma alhamdulillah kita waktu sampai ke Hadramaut pertama banyak dapetin habaib-habaib tua yang masih ada Habib. Masya Allah. Alhamdulillah seperti almarhum Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Syatiri. Habib Kita Hasan. dapetin Habib Hasan Albar. Kita Masya masih Allah. dapetin Habib Alwi bin Syahab, Munsib bin Syahab. Hmm. Kita masih dapetin ada Habib Ali Al-Idrus. Ya, masih alhamdulillah Hmm. yang belum lama Habib Idrus bin Sumait, Habib Salim Hmm. Syatiri, Habib Abdullah bin Hmm. Syahab. Alhamdulillah tuh kita masih nemuin Habib. Masih nemuin Habib Bib, Hussein Aidi. Banyak. biar jamaah yang mendengar makin faham, makin dapat Nah, Habib. berkahnya. Jamaah pengen tahu munsyid itu apa, Bib? Munsib Habib, Munsib. Jadi Hmm. kalau dalam keluarga besar Habib ada satu yang dikepalakan Habib, yang dikepalakan dan dia Hmm. yang bertanggung jawab atas keluarganya semua Habib. Hmm. Kayak ada Munsib Al-Habsyi, antum Hmm. Munsibnya. Jadi yang mengepalai keluarga besar Al-Habsyi semuanya. Nah, seperti Habib Alwi bin Syahab yang mengepalai keluarga besar bin Syahab semuanya. Nah, itu Hmm. waktu Habib Alwi bin Syahab sudah tua Habib, dan ana nemuin beliau di ziarah Nabi Allah itu di Pinggul Habib. Beliau udah nggak bisa jalan sendiri, udah pinggul. Hmm. Alhamdulillah nemuin, maksudnya kita ketemu sama orang-orang yang luar biasa gitu dalam hidup mereka tuh, yang mereka habiskan umur mereka dalam ibadah sama Allah Subhanahu wa taala, dan nggak ada sisi-sisi dunia sama sekali. Ya, khususnya para habaib diterim, para masyayikh diterim, seperti itu. Ya kita sampai, anak sampai Habib, alhamdulillah sampai di kota Tarim tuh kurang lebih itu waktu mau masuk sore Habib, sore itu. Hmm. Nah, anak langsung diajak sama Habib Hamid bin Zaid Al-Attas. Habib antum mungkin kenal Ya. Habib Hamid bin Zaid Al-Attas, saudara Habib Muhsin bin Zaid Al-Attas. Dia waktu itu ngurusin anak Habib, karena itu waktu Hmm. umurannya 14 tahun. Masya Jadi Allah. dia ngurusin anak, ngurusin pertama kita sampai itu ziarah ke Zambal Habib. Kita ziarah ke Fagih Mugaddam. Malam itu juga. Ba'dal maghrib, sholat maghrib, kita langsung ziarah. Katanya, nanti sudah ke Zambal belum? Anda bilang belum. Langsung kita dibawa ke Zambal Habib. Kita dibawa ke Zambal, dan Hmm. alhamdulillahnya malam pertama bertepatan Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas. Kalau kita sering sebutnya Habib Muhammad Aceh. Di Hmm. Petamburan dulu ada Habib Muhammad Aceh. Anda dulu sering uh, apa namanya jadi jamaah beliau di majelis Habib Muhammad Aceh itu. Kita habis maghrib sering bikin khalaqah Quran dulu waktu masih sebelum ke Hadramut. Hmm. Jadi pas kita nyampe sana ketemu beliau. Nah, beliau tuh Hmm. luar biasa disayang sama Habib Hasan Asyatiri. Jadi alhamdulillah dapetin malam pertama tuh anak nginep diterima di rumah Habib Hasan Asyatiri. Masya Allah. Sebabnya Habib Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas, karena beliau bertamu di rumah Habib Hasan, kata Habib Muhammad, sini temenin, suruh nginep di situ. Kita nginep di situ Habib malam pertama Hmm. di rumah Habib Hasan. Itu luar biasa uh, rasa yang kita rasain Habib. Hmm. Karena kan sebelum kita berangkat ke Hadramut nih, kita mendengar kisah-kisah Hadramut. Terus Anda juga senang Hmm. baca, dulu ada bukunya Habib Naufal Al-Idrus tentang Hmm. Hadramut. Kita baca Hmm. kitab-kitab cerita-cerita tentang Hadramut tuh, nyampe di sana Hmm. benar-benar berasa bagaimana indahnya kotanya, yang dijulukinnya istilahnya yunbatul ulama kayun batu zara, seperti tumbuhnya ulama seperti tumbuhnya padi-padian. Kita Hmm. ngelihat benar-benar hidup gitu, ilmu tuh di sana tuh Hmm. hidup benar-benar begitu Habib. Habib, tadi antum menyebut Lebih. tentang faqihil muqaddam. Ya, Nah, banyak yang menyimak ini dari jamaah-jamaah yang belum pernah ke Hadramut, belum tahu tentang hal ehwal para habaib. Jadi
antum jelaskan siapa faqih muqaddam itu? Seorang yang faqih yang diunggulkan, yang seperti Nah, apa? Habib. Biar kata orang tak kenal maka tak sayang, Habib. Tak sayang, Dan betul Habib. Al-Faqih apa Al-Muqaddam. cerita tentang beliau ya? Nah, Habib. Al-Faqih Al-Muqaddam, beliau hidup di abad, kalau tidak salah, abad ke-7, Habib. Mm-mm. Ya, beliau hidup kalau nggak salah di Qarn Sabi. Qarn Sabi min al-Hijriyah. Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam, beliau dijulukinya Al-Ustadz Al-Azam Al-Faqih Al-Muqaddam. Pertama dijulukin Al-Ustadz Al-Azam. Kenapa Ustadz Al-Azam? Ustadz yang agung, Ustadz yang besar. Sebab Al-Faqih Al-Muqaddam ini beliau sudah mendidik murid-murid beliau itu yang menjadi ulama-ulama besar semuanya. Jadi kalau bahasa kitanya dalam bahasa Indonesia, gurunya guru. Makanya Guru besar disebutnya ya. Al-Ustadz Al-Azam. Nah, guru besar Al-Ustadz Al-Azam. Al-Faqih yang sangat ahli dalam ilmu fikih. Di antaranya beliau itu disebutkan oleh guru beliau sendiri, Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam itu sampai derajat dalam keilmuan fikihnya itu mujtahid mutlak. Nah, beliau itu sudah seperti bahasa kitanya derajatnya itu mencapai keilmuannya, keluasan ilmunya seperti para ulama-ulama yang mujtahid mutlak seperti Imam Arba'ah. Cuma beliau tidak menjadikan dirinya itu untuk menjadi mujtahid mutlak, tapi tetap beliau mengikuti Al-Imam Syafi'i begitu. Dengan Ini yang ketawaduannya kita ya. tahu. Naam, dengan ketawaduannya. Kemudian beliau juga mengimbangi dalam ilmu fikih beliau dengan tasawufnya. Iya, Gitu, kalau dengan tidak salah ya, kalau kembali ke tidak salah tasawuf. ya Beb ya, beliau ini orang almarhum ila rahmatil qayyum ini sosok pertama ya yang menghembuskan napas tasawuf di kota Tarim. Naam, Habib. Eh, Naam, termasuk. Artinya gini Habib, dalam praktek sebelum beliau pun mempraktekkan ketasawufan. Tapi keberadaan Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam inilah yang pertama kali membuka untuk orang-orang itu mempelajari ilmu tasawuf, Habib. Jadi mengimbangi antara fikih dengan tasawufnya. Sebab banyak kan ulama kita bilang fikih jamid, fikih ya keras, fikih ini ya, gol haram, ini halal haram kan suatu yang istilahnya ketetapan keras. Makanya diimbangi dengan ilmu tasawuf seperti itu. Al-Faqih Al-Muqaddam juga dijulukinya Al-Faqih Al-Muqaddam. Nah, Al-Muqaddam ini kalau dalam bahasa Arabnya artinya orang-orang yang menjadi tempat rujukan, Habib. Muqaddam fil balad. Nah, beliau ini yang Muqaddam fil balad, segala sesuatu ada masalah warga masyarakat khususnya di Kota Tarim, setiap ada problem, ada apa, mereka pasti datang kepada Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam untuk menyelesaikan masalah-masalah beliau. Begitu seperti itu. Baik. Terus Habib, ada cerita-cerita menarik apa yang antum temukan di Hadramut tentang karomah para habaib yang antum dengar atau antum lihat? Yang mungkin bisa diceritakan kepada kita semua biar makin cinta sayang kita dengan para ulama-ulama yang masyayikh. Nah, kalau di Tarim Habib kita seringkali ngelihat langsung Habib, tapi yang hebat dari karomah mereka orang tuh keistiqomahan yang luar biasa. Jadi betul-betul menjadikan Kota Tarim tuh memang hidup dengan ilmu, artinya mereka belajar ilmu dan mereka itu betul-betul mempraktekkannya Habib. Jadi di Kota Tarim itu sangat mempraktekkan ilmu. Kita belajar ilmu fikih katakan, atau belajar ilmu adab. Nah, adabnya itu sangat dipakai di Kota Tarim. Seperti kalau kita lihat di pasar-pasar Tarim atau di jalan-jalan Tarim, kita melihat tuh akhlak-akhlak mereka. Nggak pernah kita ngedengerin kayak ada orang yang mengangkat suara atau teriak ya di Kota Tarim. Sampai mohon maaf, saya 5 tahun Habib di sana nggak pernah denger ya hatta kaleb anjing itu nggak pernah ngegonggong gitu. Di Kota Tarim itu nggak pernah kita ngedenger ada gonggongan anjing seperti itu. Kita kadang-kadang jalan di Kota Tarim Habib, kita jalan lebih Habib. Menarik Habib, Anda catat dulu Habib. Ini poinnya luar biasa. Nih teman-teman sekalian dengerin nih, Habib ngasih ilmu luar biasa. Betapa mulianya Kota Tarim itu. Siapapun yang tinggal di sana, mampir, hidup, ikut merasakan kemuliaannya. Hatta anjing. Kalau anjing pun bisa jadi beradab. Ya, bayangin. Habib
Bagio tadi menceritakan 5 tahun di sana belum pernah mendengar anjing yang menggonggong. Kalau anjing saja beradab, masih bisa ngerti, dilatih. Malu kita manusia, apalagi seorang santri, murid yang nggak punya adab dengan gurunya. Ini poin yang bagus nih, Beb. Anjing saja nggak menggonggong, subhanallah. Lanjut, Beb. Ya, kita lihat di Kota Tarim itu luar biasa, Bib. Hatta kita kadang-kadang ngelihat, ini orang biasa ya, tampilannya biasa, penampilannya biasa, bajunya pun biasa. Ternyata subhanallah, orang yang seperti itu, seperti mungkin kita katakan nyapu di jalanan. Subhanallah, hafal Zubat, Habib. Kadang ada yang hafal Alfiyah, ada di antara mereka, kita ngelihatnya biasa aja, dengan baju yang compang-camping. Masyaikh, bahkan guru-guru besar di Tarim, Habib, yang alim, yang hebat, beliau dengan pakaian-pakaian yang sederhana. Kadang cuma pakai kemeja yang hanya dikancingkan 3 kancing aja, Habib. Terus ngasih makan kambing. Pernah ada satu kisah waktu Syekh Muhammad Ramadan Al-Buti, beliau datang ke Tarim dalam ijtima ulama, waktu itu diundang. Nah, beliau diajak Habib ke Ribat Tarim. Sampai sebelum Ribat Tarim, beliau jumpa dengan salah seorang yang memang sudah umurannya sudah tua, Habib. Beliau sedang memberi makan kambingnya. Ini orang yang tua ini sedang memberikan kambing. Syekh Muhammad Ramadan Al-Buti lihat dengan penampilan yang sederhana orang ini. Nggak lama beliau masuk ke dalam ribat. Nah, ternyata di dalam ribat ini nggak lama orang tua yang tadi memberikan makan kambing di luar masuk juga ke dalam, kemudian dia duduk di tempat di mana duduknya mengajar guru-guru, Habib. Yang belajar tuh guru-guru semuanya. Mereka baca hasyiahnya daripada Al-Minhaj dengan si yang tadi dengan pakaian yang sederhana. Kemudian dia tadi habis makan, memberi makan kambing. Sampai Syekh Muhammad Ramadan Al-Buti melihat, siapa dia ini orang siapa? Maksudnya tadi saya jumpa dengan dia di luar dengan penampilan biasa, hanya memberi senyum, mengucap salam, bukan yang kita melihat penampilan yang luar biasa. Ternyata apa? Ternyata disebutkan hadza Syekh Muhammad Ba'udhan, beliau adalah salah satu guru-guru daripada guru yang mengajar guru-guru di Ribat tadi. Ya, bahkan dengan duduknya mengajar hanya mengatakan, "Ayo baca." Beliau pun nggak baca kitab, nggak megang kitabnya. Tapi yang baca kitab itu semuanya sambil membaca, ada salah pun langsung beliau, salah. Tanpa beliau memegang kitabnya sendiri. Dari kehebatan ilmu atau keluasan ilmu yang dimiliki nama Syekh Muhammad Ba'udhan. Tapi kita lihat sampai Syekh Muhammad Ramadan Al-Buti bilang, subhanallah, keindahan, ketawaduannya ulama-ulama di sana, sampai kita nggak bisa menebak mana ulama, mana orang yang bukan ulama di kota Tarim itu, kita sampai nggak mampu bisa. Sampai beliau katakan, kalau kami di Damaskus, di Suriah, ulama itu kalau boleh pakai jubah emas, pakai jubah emas. Istilah katanya dengan keagungannya, dengan kebesarannya. Tapi dengan ketawaduannya seperti itu, simahnya atau penampilan daripada ulama-ulama khususnya di kota Tarim yang Al-Fagir sendiri saksikan. Sehingga kita pun jadi tertanam dalam diri kita, oh kita ini siapa? Mereka ulama yang hebat, luar biasa. Sampai begitu dengan ketawaduannya. Nah, apalagi kita yang nggak punya apa-apa, kita pun perlu menjadi orang-orang yang berakhlak, yang beradab, khususnya kepada orang lain. Baik, Masya Allah, Masya Allah. Terus, Beb, bagaimana pendidikan di sana, Beb? Tadi Antum cerita tentang adab, akhlak, ya. Para santri-santri ketika berguru, waktu Antum mengaji, mungkin Antum bisa kasih gambaran akhlak-akhlak mereka kepada para masyayikh mereka, para habaib, guru-gurunya. Nah, kita banyak memang diajarin akhlak secara hal, Habib, secara hal yang keadaan yang memang kita saksikan sehari-hari, kehidupan para ulama, para masyayikh, para guru-guru di sana pun memang sangat hidup dengan akhlaknya, dengan adabnya, sehingga yang kita saksikan jadi pelajaran buat kita. Kita juga ikut mencontoh. Seperti duduknya kita di hadapan para ulama, cara kita berbicara dengan mereka, dan bagaimana kita menjalani apa yang guru-guru kita sampaikan, untuk kita pegang teguh dengan benar. Seperti ini kita perhatikan, Habib. Sampai adab di Tarim tuh benar-benar dipakai. Contoh, kalau kita hadir kajian-kajian di Tarim, atau ada kegiatan-kegiatan di kota Tarim, kadang tuh saking penuhnya jamaah tuh, misalkan zawiyah atau masjid As-Surur tuh penuh jamaah sampai ke jalan-jalan.
Mereka tuh nggak menunggu untuk dapat tempat yang memang kalau kita melihatnya ini memang tempat yang saya pantas duduk, ada terpalnya atau ada alasnya. Sampai mereka tuh di pinggir jalan pun kalau udah penuh udah harus duduk di situ. Ya, tanpa melihat harus mengukur dia harus dapat tempat yang lebih posisinya lebih baik. Jadi nggak berebutan untuk masuk ke dalam tempat seperti itu atau untuk dapat tempat yang ada alas enggak. Nah, kemudian yang hebat lagi ketika orang-orang duduk nih di jalan semua sambil menyimak kajian-kajian, sambil menyimak tausiah, sambil menyimak majelis-majelis tersebut, kalau ada orang lewat, nah dari salah satu adab yang sangat dipakai sunnah tuh orang lewat ketika ada orang duduk di bawah kita jangan sampai memakai sendal. Itu kan salah satu dari contoh adab. Karena orang itu duduk di bawah, kita jalan lewat depan dia pakai sendal. Itu sangat betul-betul dipraktekkan. Jadi di Tarim tuh kalau ada orang pakai sendal dinasihatin langsung. Afwan, sendalnya tolong angkat sebab ada orang duduk di bawah. Sampai seperti itu tuh betul-betul dipakai. Ya, betul-betul digunain akhlak sampai tata cara sendal. Bahkan kayak kita kadang-kadang mohon maaf hadir majelis atau apa, kita punya sendal kadang-kadang kita taruh di samping kita atau kita taruh di depan kita. Kalau mereka di Tarim enggak. Mereka enggak taruh itu semua di samping atau di depan, tapi mereka dudukin itu sendal dia. Dudukin di sendalnya, artinya didudukin supaya nggak mengganggu orang lain. Sebab kan kita tuh sendal tempatnya kotoran dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya menjaga adabnya di hadapan jamaah-jamaah yang lain yang ikut dalam pengajian tersebut, di mana pengajian itu kalau keadaannya ada di luar masjid tersebut. Ya, jadi Anda lihat luar biasa seperti itu. Sampai ada satu yang seperti Anton tadi tanyakan tentang karomah yang emang nampak, yang kita perhatikan, yang kita lihat. Ana ngaji sama salah satu, beliau ini masih sepupunya Enjitan Habib. Beliau ini cucunya Habib Utsman, mufti Betawi, cuman dari ibunya. Ibunya namanya Hubabah Rugayyah binti Alwi bin Utsman bin Yahya. Nah, punya anak namanya Habib Ali bin Muhammad Al-Idrus. Wafat kurang lebih ada hampir 6 tahun yang lalu Habib. Habib Ali bin Muhammad Al-Idrus, kita dulu setiap hari Kamis itu ngaji sama beliau. Datang ke rumah beliau, kita baca kitab dengan beliau. Salah satu yang kita nampak betul-betul tuh, kadang-kadang kalau dulu sebelum beliau menetap di rumah, beliau tuh duduknya di pasar. Jadi setiap kita mau masuk ke pasar Tarim, dekat dari pintunya Ribat, itu ada tempat duduk, beliau biasa duduk di situ. Sampai beliau tuh dijulukinya wali suk, Habib. Wali pasar. Jadi dijulukinya wali pasar. Apa yang menarik dari beliau? Subhanallah, beliau tuh duduk di pasar Tarim tuh bisa tahu setiap ada orang yang niatnya nggak benar untuk masuk ke pasar Tarim. Kalau misalkan ada orang, dia punya niat pengen nyuri di pasar atau apa, maka dia selalu samperin orang tersebut dan pegang tangannya, langsung ditegur. Nah, ada niat apa kau masuk pasar ini? Kamu mau lakuin apa? Sambil dipegang dadanya. Kamu mau ngelakuin apa? Kamu mau begini, kamu begini. Nah, bukan hanya dengan teguran seperti, tapi Habib Ali bilang, kalau kamu perlu, kamu apa, saya yang bantu. Kamu jangan mencuri di tempat ini, atau kamu jangan. Saking kita menyaksikan sendiri hal tersebut, kita sendiri kaget. Kok bisa begitu? Tahu orang yang niatnya nggak benar aja, dia bisa tahu. Dan orang-orang tersebut pun akhirnya jadi berubah. Allah kasih berkatnya, sifatnya, keutamaan daripada Habib Ali tersebut. Nah itu anak sendiri menyaksikan hal tersebut. Nah, bahkan kita sering nemuin juga menyaksikan ada di antaranya Habib Ahmad bin Abdul Maula. Beliau juga masih sepupuan dengan Habib Ali Al-Idrus. Alhamdulillah Habib Ahmad bin Abdul Maula masih ada Habib bin Tahir. Masya Allah. Ya, kalau kita dibilangnya majdub Habib. Kalau majdub kan orang yang Allah kasih keadaan yang dia udah benar-benar hubungannya sama Allah, udah nggak mikirin dunia, nggak mikirin apa. Allah kasih keadaannya sulit, tapi dia selalu sabar. Dia pernah jatuh waktu wudhu, kakinya yang kanan nggak bisa lurus, yang kiri nggak bisa ditekuk. Jadi duduknya begitu aja, keadaan setiap hari begitu aja, sampai dia mau ke kamar mandi pun susah. Allah kasih, alhamdulillah sampai sekarang masih hidup. Mudah-mudahan Allah panjangin umur beliau. Kita pernah ke rumah beliau, Habib, taklim, kita baca kitab apa. Nah, beliau tuh paling senang kita baca qasidah. Kita baca qasidah. Nah, Anda punya akhi, suaranya bagus, senang dia baca qasidah. Nah, Habib Ahmad bin Abdul Maula pasti suruh, ayo baca qasidah. Rapi baca qasidah, tiba-tiba beliau bilang, ayo baca maulid. Rapi baca maulid, tiba-tiba dia bilang lagi, ayo baca lagi qasidah. Sampai
kita punya izin tuh Habib, kalau dari jam 9 sampai jam 11 kita udah mesti balik ke pondok. Tapi karena beliau bilang, kita bilang, Habib kita minta izin pulang. Jangan, tunggu dulu sini. Jangan tunggu dulu sini. Terus disuruh lagi baca maulid. Sampai kita bolak-balik baca maulid. Ternyata apa? Subhanallah, pas adzan zuhur, dia bilang, yuk kita sholat. Rapi sholat tuh ada yang ketuk pintu rumahnya. Kita nggak tahu itu orang siapa. Tiba-tiba datang, dia bilang, saya pengen ketemu Habib Ahmad bin Abdul Maula. Saya mau menikahkan anak saya, insya Allah besok ada pernikahan dan saya buatin makanan, sengaja saya bagikan untuk Habib Ahmad. Nah, Habib Ahmad tuh tinggalnya di situ sendiri, Habib, seringnya sendiri. Jadi sengaja dia tunda kita duduk di situ supaya makan bareng nemenin beliau. Itu udah disiapin seakan-akan wallahu alam tamu dari hidangan dari Allah apa bagaimana, sampai kita pun sendiri nggak tahu. Habib Ahmad bin Abdul Maulanya nggak tahu, cuman Habib Ahmad bilang ini rezeki dari Allah yang jangan sampai kita tolak. Duduk sama-sama, kita makan bareng, baru setelah makan baru ayo nanti silakan mau pulang sekarang, begitu. Itu yang kita lihat dari sosok-sosok yang memberikan pelajaran yang hebat dari hidup kita. Banyak orang-orang yang luar biasa dekat sama Allah Subhanahu wa taala, Habib. Ya, kalau kita baca dalam hadis ruba ash akbar law aqsam Allah la abarra. Kita ngeliat orang yang penampilannya biasa, penampilannya sederhana, keadaannya pun sederhana, tapi mereka orang-orang yang dekat dengan Allah, sehingga mereka berdoa pun atau mereka bersumpah pun demi Allah, doa-doa mereka atau sumpah mereka diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, Habib. Ini sedikit pengalaman al-afu, Habib, kalau kita banyak bicara.